Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dia Wulandari. Saya dari Prodi Administrasi Publik NIM 21101008. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru, karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis dan dapat dirunut sejak adanya peradaban umat manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selanjutnya, permasalahan kebijakan pendidikan. Persoalan penting yang perlu disoroti dalam makalah ini, apakah kebijakan pendidikan bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik? Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah di dalam menetapkan prioritas program-program pembangunan. Selanjutnya, proses kebijakan publik. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem, yaitu ada input, proses, dan output. Input proses kebijakan adalah isu kebijakan atau agenda pemerintah. Sedangkan proses kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Sementara output dari suatu proses kebijakan adalah kinerja kebijakan itu sendiri. Proses kebijakan publik dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem dalam formulasi kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Proses formulasi kebijakan berdasarkan sistem politik mengandalkan masukan dari tuntutan dan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedua, menurut Nugroho 2008, bahwa tidak ada pilihan model seperti model-model yang telah ia jabarkan terbaik dalam implementasi kebijakan. Namun ada suatu hal yang penting, yakni implementasi kebijakan harusnya menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi implementasi kebijakan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara jenis kebijakan yang harus diimplementasikan dan metode implementasi yang tepat. Selanjutnya, kasus Jembrana. Rumusan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari visi pendidikan Kabupaten Jembrana, yakni terwujudnya pendidikan yang berbudaya, merata dan bermutu, efektif dan efisien, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai tingkat SD sampai SMA dan SMK, serta pemberian beasiswa kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang memperoleh nilai surat tanda kelulusan tertinggi dan berprestasi di bidang olahraga. Selanjutnya ada pendekatan filsafat moral. Menurut Tilar dan Nugroho 2008, dapat dikatakan model Jembrana adalah model kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Kesimpulan ini ditarik dari kerangka pemikiran relasi ideal antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, di mana relasi ini berbentuk dan filsafat moral tentang hakikat dan tujuan hidup manusia, yakni tercapainya kebahagiaan dan keadilan manusia. Selanjutnya, pendekatan ekonomi. Berbeda dengan pandangan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, berdasarkan pendekatan filsafat moral menurut Tilar dan Nugroho di atas, pendekatan ekonomi politik khusus berkaitan dengan fokus masalah lebih cenderung membahas kebijakan pendidikan yang mengarah sebagai jasa layanan publik atau pribadi. Apapun pilihan dari bentuk kebijakan pendidikan tersebut membawa konsekuensi pada akses pendidikan dan biaya. Yang terakhir, kesimpulan. Pertama, kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan ilmu praksis, maka kebijakan pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya, sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Yang ketiga, pendidikan milik masyarakat, maka bersuara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan diakomodasi. Yang keempat, merujuk pada filsafat moral, maka kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik.